Jadi ilmu makrifat itulah ilmu yang tertinggi Bapak Ibu. Mengkajinya pada diri ini ya. 7 petala bumi di luar diri dan di dalam diri. Yang di dalam diri itu yang sebut namanya tubuh. Nah, yang bumi ini yang sebut namanya tubuh. Jadi pada diri kita tubuh ini yang sebut namanya bumi. Sedangkan yang katakan langit pada diri Bapak Ibu yang mana tadi? Ruh. Sekarang ruh itu ya Bapak Ibu udah kenal. Itu sifat Allah yang 7. Nah, sekarang bumi. Pada di Bapak Ibu itu tubuh. Nah, sekarang 7 petala bumi yang mana pada tubuh? Ini sebut namanya kulit daging. Ya bulu kulit ya. Bulu kulit, darah daging. Apalagi urat tulang, otak sendi atau sumsum. Nih. Ini yang disebut namanya 7 petala bumi. Bulu kulit, darah daging, urat tulang, otak, sumsum, urat sendi. Itu dia. Ini yang mesti kita pahami pada diri kita. Jadi kalau kita telah mampu mengenali akan rahasia diri kita, rupanya 7 petala langit dan 7 petala bumi itu tiada lain sempurna pada diri kita. Maka disitulah kita bisa mampu mengenal akan Allah itu. Mampu kita memulangkan diri kepada Allah. Rupanya tubuh jasmani kita ini, itulah yang disebut namanya asalnya dari Baitul Ma'mur. Itu dia. Lalu Baitul Ma'mur itu di mana Bapak Ibu? Ini lihat. Jangan Baitul Ma'murnya di atas berjarak. Orang yang telah mengenali akan hakikat rahasia dirinya, yaitu tubuh. Ketika tubuhnya sudah disebut namanya insani, maka yang insani itulah yang dikatakan Baitul Ma'mur itu dah. Dan kembali itu Bapak Ibu. Jadi kalau tubuh Bapak Ibu sudah paham Bapak Ibu, diri Bapak Ibu itu sudah bersih, sudah suci, sudah disebut namanya insani, maka insani itulah sebenarnya yang disebut namanya alam Baitul Ma'mur pada diri sendiri. Begitu juga hati itu. Jangan dipandang roh-roh itu di luar diri. Ketika hati Bapak Ibu telah bersih, hati Bapak Ibu sudah suci, maka kesucian hati Bapak Ibu itu yang disebut namanya alam roh-roh itu. Ini alam roh-rohnya. Ruh Bapak Ibu, ketika ruh Bapak Ibu sudah suci dan bersih, sudah menyaksikan Tuhannya pada diri sendiri, maka disitulah sebenarnya Bapak Ibu mengetahui rupanya al-malai a'la itulah sebenarnya dibalik kesucian daripada ruh itu yang sebenarnya. Itu yang al-malai a'la. Makanya al-malai a'la, Rob dan Baitul Ma'mur, ini yang disebut namanya alam Tuhan. Sedangkan alam Tuhan ini sudah sempurna sebutannya dengan insan. Itu dia. Sini memahaminya. Bukan keluar diri Bapak Ibu, tapi pada diri. Kalau Bapak Ibu menemui Tuhan keluar diri, mencari Tuhan keluar diri, lalu ingin masuk ke alam keluar diri, ya salah Bapak Ibu. Mencari Tuhan, menemui Tuhan itu pada diri. Kembali kepada alamnya, ya pada diri. Karena alam ini berada di dalam diri Tuhan. 3 alam ini, Rob, Malai A'la, Baitul Ma'mur, ini alam Tuhan. Alam Tuhan itu sudah nyata, rupa dan wujudnya disebut namanya insan. Makanya Allah katakan inna rabbaka. Ini inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya Rabbmu itu sudah meliputi akan dirinya manusia ini. Aku ini dah wujud, aku ini dah nyata pada dirimu, kata Allah. Maka siapa yang mengenal dirinya? Aku inilah sebenarnya yang nyata pada dirinya. Maka Baitul Ma'mur itu ada pada dirinya. Itulah yang disebut namanya tubuh insani.
Rob-rob itu juga ada pada dirinya. Itu yang disebut namanya hati ruhani. Al-malai ala itu juga ada pada dirinya. Al-malai ala itu disebut namanya ruh nurani itu, Bapak Ibu. Sini pulang dan kembali kita itu. Tinggal kita melihat prosesnya lagi. Maukah kita di bumi ini mencari, berusaha menemui Tuhan itu? Atau tidak? Kalau tidak, maka kita lah orang yang tersesat itu. Ya. Maka sebelum datangnya ajal, kata Ustadz, sebelum datangnya kematian, sebelum terjadinya kiamat kubro dan kiamat sugro. Kalau kiamat kubro, Bapak Ibu nggak akan pernah jumpa itu, termasuk Ustadz. Tapi kiamat sugro itu sebelum terjadi pada diri kita, temui Allah itu sebelum terjadinya kiamat sugro. Apa kiamat sugro itu? Kematian itu kiamat sugro tuh. Berpisahnya ruh dari cangkangnya kiamat sugro tuh. Sebelum itu Bapak Ibu, sebelum ruh melepaskan cangkangnya, kenalilah dirimu sehingga kamu kenal dengan Tuhanmu. Siapa dirimu itu? Di sinilah dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabb. Siapa yang kenal dirinya pasti dia kenal Tuhannya. Siapa dirinya? Diri Bapak Ibu itu yang diri Tuhan. Siapa yang kenal dirinya bahwa dirinya diri Tuhan, faqad arafa, maka sungguh dia kenal dengan Tuhan. Kenapa? Karena dirinya itu yang diri Tuhan itu. Diri Bapak Ibu ini yang diri Tuhan itu. Maka siapa yang kenal dirinya pasti dia kenal Tuhan. Karena Tuhan itulah benar-benar yang menjadi sejati dirinya. Tuhan itulah sebenar-benarnya menjadi seakmal dirinya. Kalau bahasa maknanya, bahwa diri kamu itu adalah dirinya aku. Aku yang dirimu itu, dan dirimu itu, itulah nyatanya aku. Disitulah kamu udah kenal aku. Berarti Bapak Ibu mengenal Allah, menemui Allah. Mengenal dan menemui Allah itu pada satu wujud, satu rahasia pada diri sendiri. Itu maksudnya tuh. Satu wujud, satu rahasia pada diri sendiri. Diri sendiri itu yang diri Tuhan, bukan diri Bapak Ibu. Ini yang disebut namanya kesadaran Tuhan. Jadi orang dah sampai pada puncak kesadaran Tuhan, ini yang disebut namanya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Sidrat itu kesadaran, muntaha itu penghabisan, puncak penghabisan. Ya. Puncak penghabisan itu adalah Allah aja lagi di situ. Nggak ada lagi itu Bapak Ibu. Ada sempurna tuh Bapak Ibu memahaminya. Ini kita memahami, ya. Zat Allah yang tidak hingga, zat Allah yang tidak terbatas itu pada alam semesta. Ini yang disebut namanya rahasia khotam nubuwah itu. Ya. Kalau Bapak Ibu ingin tahu rahasia khotam nubuwah, inilah rahasia alam sebenarnya. Maka khotam nubuwah itu artinya apa? Khotam nubuwah artinya? Cap kenabian atau stempel kenabian. Ya, sini di antara dua belikat nih. Apa bunyinya Bapak Ibu? Apa Pak bunyinya? Coba bantu Pak Haji Zainuddin. Pak Besal, coba bantu. Pak Erik, ya. Jamal, Pak Zuar, Ibu-ibu, pasti ada P itu. Allahu wahdahu la syarikalah wa Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tawajjahu haitsu syi'ta fa innaka mansur. Itu khotam nubuwah yang tertulis di antara dua belikan Nabi ini. Tulisan itu tertulis dari bulu romanya Rasulullah.
Kalau Rasulullah ada cap khatam nubuwah sebagai nabi akhir zaman, itu stempel yang sah. Maka umatnya sebagai umatnya Rasulullah, umat yang terbaik, kuntum khairul umat ukhrijat linnas, maka pada diri Bapak Ibu juga ada khatam nubuwah. Bisa dilihat Bapak Ibu. Bisa Ustaz tengokkan itu. Cap khatam nubuwah itu, karena kita ini adalah umat Rasul. Kan ada masa kapan itu Ustaz bukakan sama Bapak Ibu tuh. Udah ada masa ini, tak gimana dulu tuh. Ustaz bukakan khatam nubuwah itu di punggungnya. Lihat itu, cahaya. Tanda kita ini umat Rasulullah. Jadi kalau kita umatnya Rasulullah, mesti ada capnya bahwa kita ini umatnya Rasulullah. Jadi melihat cap Rasulullah yang ada pada diri Bapak Ibu, tidak bisa melihatnya dengan ini. Melihatnya dengan ini. Kalau sudah dibukakan baru lihat dia. Nah, nanti ada masanya. Mudah-mudahan Ustaz belum mati lagi. Ya. Ya, apakah nanti di bulan Desember nanti di Tafakur Alam Ustaz bukakan? Ya. Atau sebelumnya itu. Atau di waktu milad nanti. Yang penting guru jadi pas susah itu aja dulu. Sami'na wa ta'na. Ustaz janji. Karena Ustaz dah berkalam. Kalau Ustaz berkalam, wajib Ustaz bukakan itu. Supaya nanti Ustaz jangan dibilang bohong. Ya. Ini rahasia alam. Mesti ada itu pada diri kita. Karena kita ini umat Rasul. Jadi Rasul itu uswah. Contoh teladan. Kalau Nabi bisa mi'raj, umatnya mesti mi'raj. Karena mi'raj itu telah dicontohkan oleh Nabi. Nah, kalau Nabi berjumpa Tuhannya, umatnya wajib berjumpa Tuhannya. Karena Nabi telah mencontohkan bagaimana cara berjumpa dengan Tuhan. Nah, sebelum Bapak Ibu lihat Tuhan, gurunya mesti lihat Tuhan lebih dahulu. Kalau gurunya sudah lihat Tuhan lebih dahulu, insya Allah jamaahnya akan lihat Tuhan. Tapi kalau gurunya belum lihat Tuhan, pasti jamaahnya juga tidak bisa lihat Tuhan. Iya, bagaimana mungkin Bapak Ibu bisa lihat Tuhan kalau gurunya belum lihat Tuhan? Ini bukan omong kosong nih, ini belajar. Karena Allah itu nyata, Allah itu wujud. Jadi kalau gurunya sudah mampu melihat Tuhan, pasti jamaahnya bisa dan mampu lihat Tuhan. Tapi kalau gurunya belum lihat Tuhan, dipastikan juga jemaahnya juga tidak pernah bisa lihat Tuhan. Nggak masuk akal. Bagaimana mungkin Bapak Ibu bisa lihat Tuhan kalau gurunya belum lihat Tuhan itu? Makanya belajar mengenal Allah itu sampai habis. Ya. Sampai hapus, sampai tidak lagi terpandang akan diri Bapak Ibu itu. Makanya Ustadz dari awal sudah Ustadz sampaikan sama Bapak Ibu. Kalau Bapak ingin dan Ibu suka pula melihat Tuhan, mesti Bapak Ibu keluar daripada diri Bapak Ibu. Berhenti jadi orang. Lain mau berhenti jadi orang? Lain. Berhenti jadi orang itu apa maksudnya tuh Barik? Hah? Berhenti jadi orang betul-betul mati tadi ha. Kenapa orang yang mati lah orang yang bisa lihat Tuhan? Orang hidup nggak bisa lihat Tuhan. Orang yang mati yang bisa lihat Tuhan. Apa kata Nabi? Innakum dan tararabakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat Tuhan. Walaupun Tuhan itu wujud, Tuhan itu nyata, Tuhan itu terang, Tuhan itu lebih dekat dengan dirimu, lebih dekat dari perasaan dirimu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat Tuhan. Hatta tamutu. Sehingga kamu benar-benar mati. Tapi mati yang dimaksudkan Nabi bukan matinya berpisah ruh dengan jasad, tapi mati kesadaran dirimu yang merasa dirimu wujud dan yang bersifat itu. Keluar kamu dari dirimu, itu yang dimaksudkan. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Engkau tak akan pernah lihat aku. Tapi bila engkau bukan engkau, engkau pasti lihat aku. Engkau pasti jumpa aku. Maknanya, kalau engkau tidak lagi merasa engkau yang wujud, tidak lagi engkau yang melihat, tidak lagi engkau yang mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup,
Ketika itulah kamu mengenal aku. Kamu berjumpa aku, kamu menyaksikan aku. Rupanya akulah yang sebenar wujud. Akulah yang sebenar melihat dan mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup itu. Selama ini kamu ngaku-ngaku, kata Tuhan. Maka yang menjadi hijab antara dirimu dengan aku, itu adalah dirimu sendiri. Kamu sudah terhijab dan terdinding dengan keakuan dirimu. Maka hilangkanlah hijab itu. Bongkar hijab itu. Cabut hijab itu. Yang disebut ananiyah, itu ego. Harga diri itu hijab yang paling tebal tuh. Hilangkan harga diri di hadapan Allah. Jangan merasa ada di hadapan Allah. Kalau Bapak Ibu masih ada di hadapan Allah, selama masih ada, Bapak Ibu tidak akan pernah melihat Allah Bapak Ibu. Jadi mulai malam ini, mulai detik ini, ikhlaskanlah diri itu mati Bapak Ibu. Mati sebelum ajalnya datang. Itulah. Kalau hidup kita sudah mati, sudah nikmat bersama Allah, ketika ruh melepaskan cangkangnya, juga nikmat bersama Allah tuh. Itulah orang yang datang menghadap Allah, membawa diri Allah itu yang sebenar-benarnya. Tidak ada diri Bapak Ibu lagi di situ. Tapi kalau ada sebesar zarah diri Bapak Ibu, masih syirik itu Bapak Ibu. Ibadah kita ini ibadah yang berdosa. Jadi yang syirik itu yang mana? Yang katakan syirik? Ini Ustaz menanya dulu. Kalau Ustaz, merasa diri kita yang wujud yang nyata Ustaz. Yang bersama ya Pak Zual gitu. Merasa diri kita yang ada. Jamal sama. Si terpandang wujud yang lain selain wujud Allah. Oh gitu Bapak. Yang tauhid ini betul tauhidnya ini. Tidak terpandangnya wujud yang lain selain wujud Allah. Oh iya, alhamdulillah. Ya semuanya Bapak Ibu benar dalam pemahamannya masing-masing. Iya, benar dalam pemahamannya masing-masing. Ya kan Ustaz kan tidak membatalkan. Jadi syirik itu, ya, kata Rasul, ibarat semut hitam yang berjalan di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Saking gelapnya, ya, maka semut hitam tak ternampak di dalam kegelapan malam, di dalam batu hitam itu. Itu halusnya syirik. Berarti, kalaulah sihir itu betul-betul halus dikiaskan oleh Rasul seperti semut hitam yang berjalan di atas batu hitam dalam kegelapan malam, maka makna syirik yang sebenar-benarnya itu, jangan sampai ada terlihat diri yang lain selain daripada diri Allah. Kalau masih terlihat adanya diri yang lain selain Allah, itu yang sebut syirik namanya. Allah wujud, kita wujud. Itu syirik tuh. Allah hayat, kita hayat pula, syirik itu. Allah sama basar kalam, kita mengaku pula sama basar kalam. Itu. Berarti jangan sampai terlihat ada wujud yang lain selain Allah. Kalau masih terpandang wujud yang lain selain Allah, situ jatuhnya syirik itu. Sholat, kalau masih merasa kitanya yang sholat, syirik dah tuh. Makanya dalam sholat itu terjadi dosa di situ. Itu yang merampok hak Allah tuh. Maka apa kata Rasul? Man sholla sholatan falam ta'murhu bil ma'ruf walan tanhahu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad biha minallah ila bu'dah. Barang siapa yang mendirikan sholat, lalu sholatnya tidak mampu mengajak kepada yang ma'ruf, kepada yang baik, dan sholatnya tidak mampu mencegah dirinya kepada perbuatan mungkar, lam yazdad biha minallah. Bukan bertambah dekat dia dengan Tuhan, illa bu'adah, melainkan bertambah jauh. Di mana dia itu sholat, tapi sholatnya tidak mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Pada saat dia sholat, dia yang merasa dirinya yang berdiri. Dia merasa dirinya yang ruku, i'tidal dan sujud serta duduk. Itulah orang yang merampok hak Allah. Belum mencegah perbuatan keji dan mungkar di situ. Makanya pahamilah. Berdiri tegak betul. Yang berdiri ini yang berdiri. Tegak betul itu bukan dia lagi. Itu kesadaran Tuhan. Aku yang berdiri dengan sendirinya. Qiyamuhu binafsi itu. Inilah rukun tumakninah itu yang mesti dipahami. Itu yang syirik Bapak Ibu. Jadi contoh-contohnya udah Bapak Ibu jabarkan pemahamannya. Itu rahasia-rahasia syirik itu.
Makanya di dalam kita beribadah, jangan sampai terpandang, tertilik akan keakuan diri kitanya yang beramal. Jangan terpandang diri kitanya yang berilmu. Jangan terpandang diri kitanya yang bermakrifat. Ya, bukan kita tidak beramal, bukan kita tidak berilmu, bukan kita tidak bermakrifat. Tetap beramal, berilmu, dan bermakrifat, tapi jangan merasa diri kita yang beramal, berilmu, dan bermakrifat. Hanya dia semata-mata. Ini rahasianya, memahami itu. Supaya ibadah kita itu betul-betul ibadah indallah, bukan ibadah indan nas. Kalau indan nas itu udah paham orang tuh. Udah dipandang oleh manusia itu beribadah. Tapi indallahnya itu mesti dimengerti itu. Jangan kita tertipu, tak kicau di nantarang namanya Bapak Ibu. Ya, nah, ini mesti dipahami. Jadi inilah Bapak Ibu rahasia-rahasia ya khotan nubuwah itu mesti dipahami. Ini rahasia khotan nubuwah ini Bapak Ibu yang ada pada diri Bapak Ibu untuk mengenal dan mengesahkan Allah sebenarnya. Jadi kuncinya balut diri Bapak Ibu itu dengan kuliman la ilaha illallah. Ya, balut diri Bapak Ibu, balut tahu artinya? Dibungkus, dibalut diri Bapak Ibu dengan kuliman la ilaha illallah, bukan dengan tulisan ini Bapak Ibu. Ya, balut itu maksudnya bahwa yang wujud nih, yang wujud dari ujung rambut sampai ujung kaki ini, yang memandang, mendengar, berkata, melihat itu dia yang semata-matanya. Itu yang dibalut dengan la ilaha illallah. Tidak ada lagi memandang, tidak lagi yang mendengar, tidak ada lagi yang berkata, melainkan Allah lah sebenarnya yang memandang, mendengar, dan berkata itu. Nah, jadi kalau diuraikan satu, wujudnya itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu wujudnya. Lalu basornya di mana? Basornya nih. Kalamnya di mana? Di sini. Sami'nya di mana? Di sini. Ilmunya di mana? Di akal. Kodratnya di mana? Di kaki. Irodatnya di mana? Di hati. Hidupnya di mana? Di napasnya. Siapa yang wujud tuh? Siapa yang sama basar tuh? Siapa yang kalam ilmu kodrat irodat? Dialah tuh. Dia yang berjalan tuh. Ini yang kuliman la ilaha illallah yang telah dibungkus. Maka diri Bapak Ibu ini diri yang telah berkulima. Ya, diri yang telah berkelima itu maksudnya diri yang telah mengenal dan menyaksikan Allah yang wujud dan nyata pada diri sendiri. Diri sendiri inilah kesempurnaan nyatanya akan diri Allah itu. Tapi jangan mengaku Allah. Jangan pula ingin jadi Allah. Kita belajar menyatakan Allah itu tiada lain diri ini. Bukan kita mengaku dan menjadi Tuhan. Tapi untuk mengenal dan memahami kita tidak pernah ada yang ada hanya Allah. Jadi semuanya kajian-kajian kita dari awal Bapak Ibu mendengar Ustadz membuka kaji, semuanya yang usah antarkan itu untuk mengesahkan Allah sebenarnya. Bukan ingin menyuruh Bapak Ibu jadi Allah. Ya, untuk mengesahkan Allah, Allah sajalah yang esa, satu-satunya kita nggak pernah ada. Nah, kalau kita sudah mampu mengesahkan Allah, bahwa kita tidak ada yang ada hanya Allah, maka jangan diesa-esakan juga Allah itu lagi, karena Allah itu sudah esa juga. Ya, kalau masih mengesahkan berarti belum mengesahkan Bapak Ibu lagi, masih ada di Bapak Ibu di situ. Jadi kalau sudah Allah, tidak ada lagi bahasa mengesahkan, karena Allah itu sudah esa, Allah itu sudah tunggal, Allah itu sudah ahad. Namun tidak semua orang mampu mengesahkan Allah, maka perlu ilmu. Nah, di ilmu itu turunnya di hakikat, hakikat yang sifat duduknya. Ini rahasianya. Maka dikatakan Allah itu sifat namun tiada bersifat. Dia bersifat karena kita ingin menerangkan akan rahasia Tuhan. Nah, kalau kita tidak mau Allah itu bersifat, maka jangan diterangkan Allah, diam sajalah lagi dah. Dah khatam dah kaji dah tu dah. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu menguraikan ilmu Allah ini dengan cara diam saja, dengan cara makrifat diam saja, bisakah orang paham dengan diam Bapak Ibu itu? Tidak bisa paham. Lalu bagaimana orang bisa paham tentang Allah yang kita utarakan kepada mereka? Dikatakan, diucapkan. Ketika diucapkan, Allah itu sudah bersifat, namun dia tiada bersifat. Mungkin itu saja Bapak Ibu, aku udah capek pula dari tadi. Udah serak-serak suara Ustadz. Mudah-mudahan Allah berikan Bapak Ibu kemudahan dan kepahaman dalam memahami rahasia Allah bi kulli syai'in muhit akhatu bin nas.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.